Erick Thohir ambil langkah serius, tunjuk Alex Pastor ambil alih timnas di laga kontra Bahrain. Meski baru dihajar Australia, Eliano Reinders punya firasat baik saat tim merah putih jumpa Bahrain di GBK. Dibobol 5 gol oleh Australia, Emil Audero ancam posisi Martin Paes di timnas Indonesia. Tatap laga hidup dan mati kontra skuad Bahrain. Begini pengakuan terbaru Patrick Kluivert. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Meski telah membuat gebrakan besar di awal tahun 2025 dengan mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan juga pemain-pemain baru, namun nyatanya Indonesia harus menelan pil pahit ketika dikalahkan Australia dengan skor telak 5-1. Dengan kekalahan memalukan di laga debutnya, Patrick Kluivert harus bertanggung jawab penuh dan tentu saja habis laga ini akan langsung dilakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian serupa tak terjadi ketika melawan Bahrain di GBK mendatang. Datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah PSSI melakukan sejumlah gebrakan baru di awal tahun 2025, ditambah banyaknya pemain inti Australia yang mengalami cedera. Akan tetapi, kepercayaan diri tinggi tampaknya tidak cukup untuk menghadapi tim yang secara pengalaman jauh lebih baik. Pengalaman bermain di Piala Dunia membuat mental para pemain Australia memang harus diakui jauh lebih baik dari skuad Indonesia. Hal itu bisa kita lihat saat para penggawa Australia tampil jauh lebih tenang dan efektif di atas lapangan. Permainan tenang yang ditunjukkan oleh para penggawa Australia seolah menampar keras wajah fans timnas Indonesia karena pemain mahal saja tidak cukup untuk bersaing di level internasional. Karena mereka tentu saja harus punya mental petarung serta chemistry satu sama lain. Dalam laga yang berakhir dengan skor 5-1 itu, timnas Indonesia sebenarnya berhasil mendapatkan hadiah penalti terlebih dahulu. Namun sayang Kevin Dix gagal memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin hingga akhirnya mental para pemain pun sedikit terganggu. Sementara di babak kedua, Indonesia sebenarnya berhasil menguasai sepenuhnya permainan. Namun sekali lagi kurangnya chemistry antara pemain membuat beberapa pemain kebingungan dan kurang tampil maksimal sehingga long ball sering dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Sementara itu, kekalahan 5-1 atas Australia jelas membuat fans Indonesia cukup geram karena mereka cukup berekspektasi tinggi pada match ini. Akan tetapi, apa yang diharapkan justru menjadi mimpi buruk. Bahkan lebih buruk saat terakhir kali bertemu di GBK bulan September 2024 lalu, di mana saat itu Indonesia bahkan mampu menahan imbang Australia yang bermain full skuad dengan skor 0-0. Dan untuk melampiaskan kekecewaan pada Patrick Kluivert serta jajaran pelatih baru, fans Garuda yang hampir memenuhi Sydney Stadion kemarin meneriakan nama Sintayong sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh PSSI saat menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Padahal Sintayong ini adalah salah satu pelatih yang telah membuat nama Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dia juga telah membangun timnas dari nol hingga bisa tampil konsisten di turnamen level Asia. Kekalahan atas Australia membuat fans Indonesia langsung menuntut PSSI dan Patrick Kluivert untuk melakukan evaluasi jika masih ingin bersaing di babak round 3. Karena sekali lagi laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Jika versus Bahrain sampai kalah, jelas akan membuat fans Indonesia semakin murka dan melakukan protes besar-besaran. Dan terlepas dari apapun, kekalahan atas Australia ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan pelatih Indonesia. Diharapkan versus Bahrain nanti coach Alex Pastor yang ambil alih sementara dalam menyusun strategi, karena diyakini kalau Alex Pastor ambil alih akan membuat permainan jauh lebih oke dan menarik untuk disaksikan. Bek timnas Indonesia, Eliano Reinders optimis bisa mengalahkan Bahrain. Ya, laga penentuan nasib timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu akan tersaji pada 25 Maret nanti. Namun, mereka datang dalam kondisi yang kurang ideal setelah dibungkam Australia di sini. Hasil ini tentu memukul skuad Garuda yang saat ini sedang berambisi tinggi untuk mendapatkan hasil positif. Tentunya 3 poin dari tim berjuluk The Reds tersebut sangat penting agar mereka kembali bersaing di klasemen. Melihat situasi saat ini, Eliano yakin timnas Indonesia akan segera bangkit di laga selanjutnya. Menurutnya, waktu yang ada akan digunakan untuk persiapan melawan Bahrain.
Dia menegaskan bahwa mereka akan berjuang keras demi bisa mendapatkan poin penuh. Semua pemain juga harus bangkit karena mereka masih memiliki kans ke Piala Dunia. Setelah itu, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk laga Selasa nanti. Pemain PSS Zolo ini menuturkan saat ini mereka membutuhkan penuh dukungan, termasuk saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena kemenangan akan coba mereka hadirkan. Nantinya sekitar 78.000 supporter tim tuan rumah akan hadir langsung di tribun. Ini menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang bertarung di lapangan. Ya, minggu depan adalah pertandingan penting. Saya punya firasat baik tentang laga ini. Kami membutuhkan dukungan dari fans. Ini adalah hasil yang sulit diterima, tetapi kami akan terus berjuang. Selasa depan melawan Bahrain, kami akan memberikan segalanya yang kami miliki. Dukungan yang luar biasa, ungkap Eliano. Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Sintayong. Lihat aja itu. Udah 3-0. Bang, wow banget dah. Kok itu pada nonton semua itu. Indonesia pemainnya pernah nonton semua. Kalah. Penampilan kurang meyakinkan Martin Paes saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia menempatkannya dalam sorotan tajam. Ya, kiper kelahiran Belanda itu mendapat rating terburuk di antara rekan setimnya, memunculkan spekulasi bahwa posisinya bisa terancam oleh Emil Audero saat Indonesia menjamu Bahrain di laga berikutnya. Meski timnas Indonesia menguasai penguasaan bola hingga 64% di babak pertama, kelemahan di lini belakang membuat gawang Martin Paes mudah dibobol. Penalti dari Martin Boyle di menit ke-18 menjadi awal petaka rapuhnya lini pertahanan hingga membuat Martin Paes harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 5 kali. Sepanjang pertandingan, Martin Paes memang mencatatkan 2 penyelamatan, namun itu tak cukup untuk menahan gempuran Australia. Dengan rating 5,0 menurut Footmob, ia menjadi pemain dengan penilaian terendah di skuad Garuda. Sebagai perbandingan, Nathan Choaon yang melakukan 2 blunder berujung gol justru mendapatkan rating 6,0, lebih baik dibandingkan JIJ hingga Tom Haye. Penampilan kurang baik dari Martin Paes ini semakin memperbesar peluang Emil Audero untuk merebut posisi utama di bawah mister gawang. Emil yang kini memperkuat Palermo dikenal dengan pengalaman serta ketenangannya saat menghadapi tekanan. Kehadirannya akan menjadi opsi menarik bagi pelatih Patrick Kluivert dalam laga penting melawan Bahrain. Jika melihat catatan sebelumnya, Martin Paes sebenarnya menunjukkan performa yang cukup stabil. Namun dengan hasil laga versus Australia membuat posisi Paes kian terancam. Dengan laga melawan Bahrain yang semakin dekat, Patrick Kluivert dihadapkan pada keputusan sulit. Apakah ia akan tetap mempercayai Martin Paes atau memberikan kesempatan kepada Emil Audero untuk membuktikan diri di bawah mister gawang? Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa anak asuhnya akan bekerja keras memenangkan pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Ya, kekalahan dari Australia membuat Indonesia turun ke posisi keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin dari 7 pertandingan. Jelang pertandingan melawan Bahrain yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kluivert mengatakan timnya akan bermain habis-habisan demi meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Kendati demikian, Kluivert mengatakan timnya akan mengevaluasi diri terlebih dahulu terkait kesalahan-kesalahan dalam pertandingan melawan Australia. Kami akan bereaksi habis-habisan saat melawan Bahrain, namun sekarang kami harus mencerna kekalahan itu terlebih dahulu dan melihat satu sama lain kesalahan apa yang dilakukan seseorang, termasuk saya. Mungkin saya melakukan kesalahan, ungkap Patrick Kluivert.